Take 1000. Action. Happy Mother's Day, Ma. Happy Mother's Day. We love you. Happy Mother's Day, Mommy, we love you. Happy Mother's Day, Mom. Happy Mother's Day, Mom. Hi Mom, happy Mother's Day. I love you. Enjoy your wonderful day at home. Sending you hugs. Happy Mother's Day, Mom. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Happy Mother's Day buat Mami dan Mama. Happy Mother's Day. Mom. For my lovely mom, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Selamat Hari Ibu, Opung Mami dan Opung Raden. Tuhan berkati. Happy Mother's Day. God bless you. Happy Mother's Day, Mom. Happy Mother's Day, Mom. Thank you for everything you do for us. We love you and we wish you all the best. I hope that you can be a blessing to other people. Masakannya makin enak. God bless you. Bye-bye. I have so many great things in my life, and among them is you. Thank you so much for being the most perfect mother anyone could ask for. And thank you so much for being there when we need you. And thank you so much for taking care of us in these times whenever we're hungry, especially. Thank you so much for all the love. Thank you for being a strong mother for us. Thank you, Mom, for always supporting me whenever I need you and always helping. God bless you, Mommy. Happy Mother's Day, Mommy. Love you, Mom. God bless you, Mommy. Terima kasih, Mama, sudah mendidik saya dari kecil sampai besar dan mengajar saya. Aku bangga mempunyai ibu seperti Mama. Bunda pokoknya keren banget deh. Selalu ngajarin aku gimana caranya kuat dalam menghadapi masalah dan selalu jadi inspirasi aku melakukan hal-hal yang baik. Oh ya Bun, I love you. Thank you, Mom, for everything you do for our family, especially right now in the middle of this pandemic. And I hope you know how much me and Tasha love and appreciate you. Happy Mother's Day to all Mom. We're grateful to have you in our life and we love you. Happy Mother's Day, Mom. We love you. We promise to always be there for you. Happy Mother's Day, Mom. We love you. Happy Mother's Day, Mom. We love you always. Bye. Thank you for taking care of me and also being there for me 24/7. And thank you for being a really good mom throughout the years and all this time. Selalu teach me how to share to other people in needs and always spread kindness to the people around us. You're the best mommy in the world. Mama tuh sangat selfless. Aku ingat Mama dulu quit pekerjaan Mama supaya bisa homeschool aku dan didik aku. Mama itu lucu, talkative, tough, but also caring at the same time. Thank you for everything. Love you. Thank you for taking care of us and teach us every day. I love you, Abo. Thank you for everything you've done, Mama. Thank you for helping me in math and going to Ultra Magnus. Thank you for helping me to get my favorite toys. Jesus bless you. Thank you so much for bringing us home safely and for helping us adjust during quarantine, even though it's not easy on any of us. Thank you juga for doing the smallest of things to show how much you care for us. Keep up the good work. We love you so much. God bless. Thank you for being the best mom for me. Thank you for taking care of me when I'm little to now on. Thank you, Mom. Happy Mother's Day. You're the best mom. I love you. There are no words out there to explain just how important you are to me, how much you've done in my life. I just want to say that I love you and I appreciate all that you have done for me. I pray that God bless you with good health, love, and care. A mother is your first friend, best friend, and your forever friend. Happy Mother's Day, Mom. We would like you to know that we are so grateful for all your sacrifices, for everything you do. Thank you for being such a good example of a great mother and for being the best mother we could ever ask for. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious?
You'll never know the sacrifices and the responsibilities of being a mom until you become a mom yourself. We just hope that you have an enjoyable Mother's Day today during quarantine. We love you. Happy Mother's Day, Mom! Love you. Thank you for taking care of us, teaching us, and preparing our food. I love you. I love you, Bunda. Terima kasih ya Mi buat semua nasihat dan omelannya. Terima kasih selalu jadi pendengar yang baik dan tunggu receh kita. Terima kasih karena selalu ada buat kita dan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Aku sayang Mama. God bless you. Mama, we love you. God bless you. I love you so much. We love you. You have been a super mom. We love you. We love you. We love you. Halo Ma, thank you for everything. To all mothers out there, and our wish and our prayer for all you mothers is that you will live a healthy and long life so that you can see your children grow. Happy Mother's Day to all mothers in the world. Sehat, banyak umur, besar rezeki. Happy Mother's Day untuk para ibu dan oma. Terima kasih sudah melahirkan, membesarkan, dan merawat anak-anak kita. Dan juga memperhatikan serta melayani keluarga kita. Tuhan Yesus memenuhi para ibu dan oma dengan kasih, kebaikan, dan damai sejahteranya secara berlimpah. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu dan oma-oma sekalian. Dan saudara, mari kita berdoa untuk para ibu dan oma dan menumpangkan tangan kepada ibu dan oma yang ada di dalam ruangan yang sama dengan kita jika bersama-sama dengan saudara pada saat ini. Mari kita berdoa dan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa untuk para ibu dan oma di hari spesial mereka ini Tuhan. Untuk Tuhan memberkati mereka, untuk Tuhan memenuhi mereka dengan kebaikan Tuhan, dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, dengan hal-hal yang indah yang dari Tuhan. Untuk Tuhan memberi kepada mereka kesehatan, kekuatan, kegembiraan yang daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, aku berdoa biarlah setiap ibu dan oma melihat dengan iman kepada hari esok, kepada hari-hari di depan mereka. Sehingga mereka tertawa untuk hari esok mereka yang penuh dengan pengharapan yang luar biasa daripadamu. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan buat setiap ibu dan oma di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Di Mother's Day ini, mari kita memuji Tuhan. Bersama-sama kita memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Allah kita yang maha besar. Dan mari kita menyembah Dia. Karena Dia layak untuk menerima pujian, penyembahan, pengagungan dari kita semua. Bring light to the darkness, you give hope.
your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise, and our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Sing, all the earth will shout your praise, and our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth, and all the earth, and all the earth will shout your praise, and our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth, and all the earth, and all the earth will shout your praise, and our hearts will cry. These bones will sing, singing, great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Sing it out, sing it out. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, great are you, Lord. Great are you, God, we declare that you are great, that you are worthy of every praise and every honor. God, we believe that we are safe under your grace, under
under your mercy and under your love, Jesus. That we are safe in your hands. And we thank you, God. Thank you, Jesus. Under your breath, your mercy amazes me. Under your wing, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone.
My soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. And I found my fortress in you. My soul is anchored with you. My resting place is in your name. My resting place is in your name. My resting place is in your name. Forever safe. Kami yang diam dalam perlindungan-Mu, Allah yang maha tinggi, akan beristirahat dalam naungan-Mu. Allah kami yang kami percayai. Pada hari ini biar kami belajar untuk kami bisa masuk ke dalam istirahat yang daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan biarlah firman-Mu menjadi benih kehidupan yang tertanam di dalam hati setiap kami yang mendengar pada saat ini. Memberikan impartasi ilahi, memberikan kedamaian, memberikan iman, dan memberikan keinginan untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, hari ini kita mau berbicara mengenai entering his rest. Istirahat. Apakah saudara bisa beristirahat selama saudara harus di rumah ini? By the way, apa gambaran saudara mengenai istirahat? Jika kita katakan kita beristirahat waktu kita tidur, ada orang-orang yang tidur di dalam keadaan gelisah dan waktu bangun ternyata lebih lelah daripada sebelum dia tidur. Dan bagi kita juga mungkin istirahat bisa berarti kita berhenti, kita stop dari pekerjaan yang sedang kita lakukan. Karena kita capek, karena kita lelah. Saudaraku, berapa banyak dari kita yang tidak melakukan apa-apa tapi kita tetap tidak bisa beristirahat. Hari ini kita mau belajar mengenai makna rohani dari beristirahat. Dan betapa Tuhan mengundang saudara dan saya, mengundang kita untuk masuk ke dalam istirahat yang daripadanya. Mari kita lihat kitab Ibrani pasal 4 dan kita akan mulai dari ayat pertama. Kita mulai saudaraku. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Therefore, since the promise of entering his rest still stands. Jadi istirahat, masuk ke dalam istirahatnya adalah janji Tuhan buat kita. Janji Tuhan buat saudara dan saya. Dan karena ini janji Tuhan buat saudara dan saya, ini merupakan pemberian Tuhan, tetapi juga ada bagian kita untuk kita bisa mendapatkan apa yang Dia janjikan tersebut. Ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Entering his rest. Masuk ke istirahat yang dari Tuhan. Itu adalah janji Tuhan buat kita. Itu adalah pemberian Tuhan buat kita. Bagian kita di ayat kedua ini adalah kita meresponi janji tersebut dengan iman. Kalau kita tidak meresponi dengan iman, kita tidak bisa masuk ke dalam istirahat yang daripadanya. Kalau kita tidak meresponi dengan iman, kita tidak bisa menerima janjinya tersebut. Penting saudaraku, kita meresponi janji ini dengan iman. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Bahasa Inggrisnya katakan, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Beriman bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia berdaulat, dia mengontrol segala sesuatu, bahwa tidak ada apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini yang di luar kontrol, di luar kendalinya. Bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dan Allah yang maha kuasa ini adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Dan ayat 3 katakan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dengan dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Dengan iman kita masuk ke dalam istirahat yang daripadanya. Tetapi ayat ini juga mengatakan, karena orang-orang ini tidak beriman, tidak mempercayai Allahnya, mereka tidak bisa masuk ke dalam istirahat yang Tuhan sediakan buat mereka. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Allah yang sesungguhnya memulai memberi contoh kepada kita untuk kita beristirahat. Bahasa Inggrisnya katakan, on the 7th day God rested from all his works. Allah beristirahat setelah 6 hari dia bekerja. Apa maksudnya Allah beristirahat? Di dalam Kejadian 2 ayat 3 saudaraku, firman Tuhan mengatakan, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti. Bahasa Inggrisnya katakan, on it God rested. Beristirahat, berhenti, beristirahat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Apa maksudnya Allah beristirahat? Saudara, Allah tidak pernah menjadi lelah. Allah tidak pernah menjadi lesu. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan Allah kita tidak pernah tertidur. Jadi dia beristirahat bukan karena dia lelah. Bukan karena setelah 6 hari dia bekerja, dia terlalu lelah, dia terlalu lesu sehingga dia perlu mengambil waktu untuk istirahat. Bukan, saudaraku. Allah beristirahat berarti karena dia mau menikmati hubungan dengan manusia ciptaannya. Bukan karena dia lelah atau lesu. Tetapi dia mau beristirahat untuk dia menikmati ciptaannya. Yaitu saudara dan saya. Di sisi lain, manusia beristirahat pertama kali bukan setelah dia bekerja. Manusia diciptakan di hari ke-6. Dan beristirahat di hari ke-7. Jadi 1 hari setelah diciptakan manusia langsung beristirahat. Sebelum melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya, manusia beristirahat terlebih dahulu. Baru kemudian dia bekerja. Jadi istirahat buat manusia juga bukan karena dia lelah, karena dia lesu, karena dia capek bekerja. Bukan. Sebelum dia bekerja, dia beristirahat karena Tuhan mau di dalam istirahat manusia, mereka menikmati hubungan dengan Allah penciptanya. Keluaran 16 ayat 23, di padang gurun pada waktu Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh. Tomorrow is to be a day of Sabbath rest. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Sabat merupakan hari atau waktu yang dikuduskan, dikhususkan untuk kita menikmati hubungan dengan Allah. Ayat 5, kembali ke Ibrani 4, saudaraku. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka.
Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ayat 5-7 ini berbicara mengenai Mazmur 95 yang ditulis oleh Daud, yang berhubungan dengan peristiwa pada waktu bangsa Israel di Masa dan Meriba di padang gurun, di mana mereka tidak bisa mendapatkan air untuk minum, yang ada hanya batu-batu besar. Dan di situ di masa Meriba itu bangsa Israel mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dan karena ketidaktaatan orang Israel untuk percaya kepada Allah, Allah mengatakan mereka tidak akan masuk ke istirahatku. Itu konteksnya, saudara. Dan di dalam Mazmur 95 Daud mengatakan setelah dia bercerita mengenai apa yang terjadi di zaman Musa itu, Daud mengatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hati. Mari kita taat untuk mempercayai Dia. Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Make every effort to enter that rest. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Saudaraku, waktu kita taat untuk mempercayai Allah, dan mempercayai Allah di dalam teks yang kita baca mengatakan kita perlu berusaha untuk itu. Berusaha untuk mempercayai Allah, mempercayai firman-Nya. Waktu kita taat untuk mempercayai firman Allah, kita akan masuk ke dalam istirahat-Nya. Jadi istirahat yang daripadanya adalah menikmati Allah serta mempercayai Dia dan firman-Nya dengan sepenuh hati. Selama Perang Dunia Kedua, rumah keluarga Ten Boom di Belanda menjadi tempat pengungsian, tempat bersembunyi bagi para pelarian Yahudi yang diburu oleh tentara Nazi. Dengan melindungi orang-orang inilah Corrie Ten Boom beserta Casper Ten Boom ayahnya dan Betsy Ten Boom kakaknya mempertaruhkan nyawa mereka. Selama tahun 1943 sampai awal 1944. Mereka berhasil menyelamatkan nyawa 800 orang Yahudi. Dan pada tanggal 28 Februari 1944, mereka dikhianati sehingga Gestapo, polisi rahasia Nazi, menggerebek rumah mereka dan menangkap Corrie, Casper, Betsy, dan juga William, kakak laki-laki Corrie, beserta istri dan anaknya yang waktu itu sedang berkunjung ke rumah mereka. Casper, ayah Corrie yang saat itu berumur 84 tahun, meninggal setelah 10 hari ditahan di penjara. Sementara itu Corrie dan Betsy menghabiskan kira-kira 10 bulan di penjara. Di kamp konsentrasi dekat Berlin yang terkenal karena kekejamannya. Dan Betsy, kakak Corrie, meninggal di kamp konsentrasi tersebut di usia yang ke-59. Namun Corrie, dia tetap bertahan sampai ia dibebaskan. Dan Corrie Ten Boom ini, dengan semua cerita yang saudara dengar, saya tidak tahu apakah saudara bisa ambil kesimpulan apakah dia bisa beristirahat di penjara, di kamp konsentrasi Nazi tersebut. Atau dia tidak bisa istirahat. Tetapi
Melalui pengalaman yang dialami ini, Cory mengatakan, if you look at the world, you will be distressed. Kalau engkau melihat kepada dunia, engkau akan stres. If you look within, kalau engkau melihat di dalam satu sama lain, you will be depressed. Engkau akan depresi. But if you look at God, you will be at rest. Bukan keadaan yang menentukan apakah Cory bisa beristirahat atau tidak. Karena istirahat berarti menikmati Allah dan mempercayai Allah. Maka apapun keadaan situasi yang dihadapi oleh Cory, dia bisa beristirahat. Karena dia menaruh iman dan dia taat untuk mempercayai Allahnya. Matius 11 ayat 28 dan 29. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. I will give you rest. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. And you will find rest for your souls. Istirahat menghasilkan jiwa yang disegarkan. Pada waktu saudara masuk ke dalam istirahat yang Tuhan sediakan, dia akan menyegarkan jiwa saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku. Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Dwell, abide, rest di dalam Tuhan Yesus. Sehingga istirahat juga menghasilkan kehidupan yang berbuah. Dan Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. In repentance and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength. Rest produces a strong life. Jadi saudaraku, istirahat menghasilkan kehidupan yang disegarkan, istirahat menghasilkan kehidupan yang kuat, dan istirahat menghasilkan kehidupan yang berbuah. Dan inilah istirahat yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan buat saudara. Itu kenapa di awal penciptaan, pada waktu penciptaan, Adam setelah dia diciptakan, dia beristirahat dulu. Dia menikmati Tuhan dulu. Dia beriman dan memutuskan untuk taat, percaya kepada Tuhan. Baru dia melakukan pekerjaannya. Dan biarlah undangan Tuhan Yesus itu kita responi juga pada hari ini. Sekali lagi, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu yang terjadi dengan kehidupan, itu yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan, kita menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Dan Tuhan mengundang kita untuk datang. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memberi istirahat kepadamu. Mari saudaraku, kita datang kepadanya. Kita menyerahkan kekhawatiran kita
dan menyerahkan kontrol atas kehidupan kepadanya. Mari kita menikmati hubungan dengannya. Heart to heart intimacy with Him. Keintiman hati ke hati dengan Tuhan. Mari kita hidup mempercayai Dia. Dan mari kita taat untuk mempercayai Dia. Mari kita masuk ke dalam istirahat yang Dia sediakan buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sesuai dengan firman yang kami dengar pada hari ini, Engkau mengundang kami untuk kami masuk ke dalam istirahat yang daripada-Mu. Engkau mengundang kami untuk kami mengalami istirahat yang sesungguhnya. Istirahat yang daripada-Mu. Aku berdoa bagi setiap kami. Biar kami mempercayai Engkau atas kehidupan yang terjadi dengan kami pada saat ini. Aku berdoa kami taat untuk mempercayai Engkau. Dan biar kami masuk ke hadirat-Mu. Melalui doa, melalui membaca firman-Mu, membangun hubungan dengan Engkau. Dan kami menikmati Engkau. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa masuk ke dalam istirahat yang daripada-Mu. Dan aku bersyukur untuk kesegaran yang Tuhan sediakan buat kami. Aku bersyukur untuk kehidupan berbuah, kehidupan yang kuat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, terutama bagi saudara yang gelisah, bagi saudara yang khawatir, saudara yang takut, saudara yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mari kita masuk ke dalam istirahat yang daripadanya. Dan Tuhan, Kau yang memberikan ketenangan, Kau yang memberikan damai sejahtera bagi setiap kami. Aku berdoa biarlah beban yang bukan dari Tuhan diangkat pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa biarlah damai sejahtera, sukacita dan ketenangan yang dari Tuhan memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara bisa memberikan permohonan doa saudara kepada kami. Kirimkan melalui Facebook, Instagram, atau website gereja. Kami akan terus berdoa untuk setiap permohonan doa yang masuk. Saudara juga bisa menuliskan anggota keluarga saudara, istri saudara, suami saudara, atau anak-anak saudara untuk kami doakan di dalam permohonan doa kami. Dan pada saat ini, saudara juga bisa membawa persembahan saudara, perpuluhan saudara ke dalam rumah Tuhan. Sebagai tindakan pengucapan syukur dan iman kita kepada Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang memelihara hidup kita. Bapa yang memberkati kita. Saudara bisa mentransfer ke rekening gereja atau saudara bisa melakukannya secara online melalui barcode yang ada untuk mempermudah saudara. Mari saya berdoa. Kita berdoa sekali lagi untuk saudara. Tuhan, aku menyerahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa di tengah-tengah tantangan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau menyertai. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kreativitas. Engkau memberikan daya tahan kepada kami. Dan Engkau memberikan iman yang teguh untuk kami terus mempercayai Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa Engkau memberkati kehidupan keuangan jemaat. Aku berdoa Engkau memberikan damai sejahtera-Mu kepada jemaat. Aku berdoa Engkau memberikan ketenangan dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat. Aku berdoa Engkau memberi kesehatan, Engkau memberikan perlindungan kepada jemaat. Dan aku berdoa untuk anak-anak dari jemaat.
Tuhan, Engkau memberkati anak-anak, Engkau melindungi mereka, Engkau menolong agar di situasi seperti ini anak-anak kami terus bertumbuh, berkembang dengan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekali lagi aku berdoa untuk para ibu. Tuhan memberkati, memenuhi setiap ibu dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu. Berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai saudara. Diberkatilah saudara, diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah saudara sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memelihara, menjaga, memberkati, memberikan terobosan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib di dalam kehidupan saudara. Jadilah juga berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Selamat beraktivitas dari rumah kita masing-masing. Dan juga selamat beristirahat di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara. You are never far away, always reaching out to say